Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Desi selaku dosen pembimbing metode penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita ke Ilahi Robbi yang mana kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita lumpurkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Rika Yulianti, NIM 2110101043. Saya berasal dari program studi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pemberian Kompres Hangat terhadap Nyeri Disminor pada Remaja di SMAN XXX. Yang pertama, bab 1 pendahuluan atau latar belakang. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk yang berada dalam rentan usia 10-15 tahun. Pada usia remaja mengalami masa pubertas yang ditandai dengan pertumbuhan organ fisik yang cepat dan terjadi proses pematangan pada organ reproduksi. Salah satunya tanda pubertas yang mengalami remaja putri adalah menarche. Menurut WHO, angka kejadian disminor di Indonesia sebanyak 55% di kalangan usia produktif, dengan 15% diantaranya mengeluh aktivitas menjadi terbatas akibat disminor. Berdasarkan hasil penelitian, dampak aktivitas belajar didapatkan bahwa mayoritas responden 58,5% mengalami aktivitas pembelajaran terganggu dan 41,5% dampak aktivitas belajarnya tidak terganggu akibat disminor. Faktor resiko disminor saling berkaitan dengan tren remaja saat ini. Salah satunya yaitu indeks massa tubuh, underweight dan overweight, berpengaruh pada fungsi reproduksi remaja. Faktor yang mengakibatkan terjadinya disminor bisa dikelompokkan terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang paling dominan diantaranya adalah usia menarche. Untuk faktor eksternal yaitu tingkat stres, status gizi, dan fast food. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 16 remaja putri yang ada di SMK Penerbangan Angkasa Singosari, setelah diberikan kompres air hangat terjadi penurunan skala nyeri sedang dari 75% menjadi 18,8%, dan juga terdapat responden yang tidak mengalami nyeri disminor setelah diberikan kompres hangat yaitu 12,5%. Peran bidan dalam penanganan nyeri disminor diharapkan lebih mengutamakan upaya promotif dalam kasus disminor primer seperti komunikasi atau KIE. Pemberian pendidikan kesehatan tentang reproduksi sehingga remaja berperilaku hidup sehat dan memahami tentang organ reproduksi. Beritahu pasien untuk mengurangi stres fisiologis, memberikan konseling KIE tentang personal hygiene, memberikan terapi farmakologi antara asamifenama 3x1 dan ranitidin 3x1. Terapi non-farmakologi antara lain kompres hangat, minum ramuan jahe, kunyit, olahraga, dan senam aerobik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024 dan ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementerian atau lembaga tahun 2020 sampai 2024.
Perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kemenkes 2020. Dari hasil peneliti Savitri 2023 pada survei awal yang telah dilakukan pada hari Senin 6 Februari 2023 kepada seluruh remaja putri di SMAN 7 Kerinci, penelitian melakukan wawancara terhadap 10 siswi. Terdapat 7 orang remaja putri mengalami disminor dan 3 tidak mengalami disminor. 5 dari 7 siswa tersebut mengatasi dengan membiarkan saja rasa sakit tersebut, dan 2 orang dari 7 siswa mengatasi dengan minum obat tanpa memikirkan efek samping dan ketergantungan obat. 2 siswi tersebut mengatakan nyeri menstruasi yang dialaminya mengganggu aktivitas dan sampai tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Dari latar belakang penulis, bertujuan untuk melakukan peneliti pengaruh pemberian kompres hangat terhadap nyeri disminor pada remaja putri di SMAN 7 Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompres hangat terhadap tingkat nyeri disminor pada remaja putri di SMAN 7 Kerinci tahun 2023. Untuk rumus masalah tersendiri, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diteliti yaitu apakah ada pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan nyeri disminor pada remaja. Tujuan peneliti, tujuan umum mengetahui pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan nyeri disminor pada remaja. Tujuan khususnya mengidentifikasi nyeri menstruasi sebelum pemberian kompres hangat pada remaja, mengidentifikasi nyeri menstruasi setelah pemberian kompres hangat, menganalisis pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan nyeri menstruasi. Untuk manfaat teoris, manfaat praktisi, bagi remaja diharapkan dapat memberikan manfaat bagi remaja putri untuk memperoleh pengaruh tentang disminor sehingga dapat memberikan kontribusi remaja. Baik tenaga kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi tenaga kesehatan agar lebih meningkatkan perhatian terhadap program kesehatan remaja, khususnya tentang disminor dan cara mengatasinya. Bagi institut pendidikan, diharapkan dapat membiarkan masukan bagi tenaga pendidikan dalam memberikan pendidikan kesehatan remaja, khususnya tentang disminor dan cara mengatasinya. Untuk ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh kompres hangat terhadap nyeri disminor pada remaja. Disminor mengidentifikasi sebagai nyeri kram perut bagian bawah yang terjadi sebelum atau sesudah menstruasi atau selama menstruasi. Responden dalam penelitian ini dilakukan pada remaja putri di SMAN XX Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan peneliti dilakukan dalam kurun waktu tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek yang dilakukan yaitu remaja putri yang sudah menstruasi serta memenuhi kriteria inklusi dan tersedia mengikuti penelitian. Untuk keaslian peneliti, dari 3 peneliti ada perbedaan dan persamaan. Untuk perbedaannya, perbedaan waktu, tepat, dan metode yang digunakan. Untuk persamaannya, sama-sama meneliti tentang pengaruh pemberian kompres hangat terhadap nyeri disminor pada remaja. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, kajian teori, konsep remaja. Remaja menurut WHO merupakan fase antara masa kanak-kanak dan dewasa dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. WHO menyatakan jumlah kelompok usia remaja di dunia berjumlah 1,2 miliar atau 18% dari jumlah penduduk dunia. Sedangkan menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 melalui Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia diperoleh data penduduk Indonesia pada bulan September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Konsep kompres hangat, pemberian kompres hangat yang memakai prinsip pengantaran panas melalui cara konduksi, yaitu dengan menempelkan handuk hangat pada daerah yang nyeri akan melancarkan sirkulasi darah dan menurunkan ketegangan otot sehingga menurunkan nyeri pada wanita dengan disminor primer, sehingga wanita nyeri haid
mengalami kontraksi uterus dan kontraksi otot polos. Panas dalam menyebabkan peleburan pembuluhan darah yang mengakibatkan sirkulasi darah. Secara fisiologis, responden tubuh terdapat panas yaitu menyebabkan peleburan pembuluh darah, menurunkan kekentalan darah, menurunkan ketegangan otot. Respon dari panas inilah yang digunakan untuk memperlu mem untuk keperluan terapi pada berbagai kondisi dan keadaan yang terjadi dalam tubuh. Panas menyebabkan pelebaran pembuluh darah dalam waktu 20-30 menit. Melakukan kompres lebih dari 30 menit akan mengakibatkan kongesti jaringan dan klien akan beresiko mengalami luka bakar karena pembuluh darah yang konstruksi tidak mampu membuang panas secara adekuat melalui sirkulasi darah. Teknik kompres dilakukan dengan cara pemberian botol berisi air hangat dengan suhu 40-49 derajat Celcius yang sebelum diukur dengan menggunakan termometer air yang disimpan pada daerah pada bagian perut bawah yang dilakukan pada remaja sehingga nyeri haid selama 30 menit dengan selang 10 menit pergantian air panas untuk mempertahankan suhunya. Konsep dasar disminor. Definisi disminor yaitu mendefinisikan sebagai nyeri pada saat haid. Istilah disminor berasal dari kata Yunani kuno atau Greek. Kata tersebut berasal dari dis yang berarti sulit, nyeri, abnormal. Meno yang berarti bulan dan rage yang berarti aliran atau arus. Disminor didefinisikan sebagai aliran menstruasi yang sulit atau menstruasi yang mengalami nyeri. Jenis-jenis disminor menurut penelitian Larasati, disminor terdiri dari disminor primer dan sekunder. Primer merupakan nyeri haid yang tidak didasari kondisi patologis, sedangkan disminor sekunder merupakan nyeri haid yang didasari dengan kondisi patologis. Disminor primer terjadi peningkatan patologis PG F2 alfa yang merupakan status siklogenasi COX2 yang mengakibatkan hipotonus dan vasokontriliksi pada miometrium sehingga terjadi iskemia dan nyeri pada bagian perut bawah. Bentuk disminor yang banyak dialami oleh remaja adalah kekakuan atau kejang bagian perut bawah, rasanya sangat tidak nyaman sehingga menyebabkan mual, marah, gampang tersinggung, mual, muntah, kenaikan berat badan, perut kembung, punggung terasa nyeri, sakit kepala, timbul jerawat, tegang, lesu, dan depresi. Disminor sekunder merupakan nyeri haid yang muncul karena kelainan pada organ reproduksi wanita. Disminor sekunder disebabkan oleh kondisi medis lain, sehingga yang paling sering endometriosis, yang merupakan kondisi di mana jaringan endometrium tertanam di luar rahim. Penyebab disminor menurut Shafriani, Umun Menarche merupakan penyebab timbul disminor. Diketahui bahwa kejadian disminor sebanyak 85% terjadi pada wanita dengan umur menarche lebih dari 12 tahun dibanding dengan kurang 12 tahun sebanyak 65,2%. Status gizi merupakan salah satu penyebab kejadian disminor. Faktor resiko dari disminor didapatkan 68,25% yang disminor dengan status gizi overweight. Dampak disminor terganggu aktivitas pembelajaran, konsentrasi belajar terganggu, kurangnya motivasi, ketidakhadiran sekolah, kinerja akademik yang terganggu dikarenakan mengalami disminor. Pencegahan disminor, menghindari stres, memiliki pola makan yang teratur dengan asupan gizi yang memadai, memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna saat menjelang haid sebisa mungkin, menghindari makanan yang cenderung asam dan pedas, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, lakukan olahraga ringan secara teratur. Untuk penanganan disminor mengatakan untuk mengatasi nyeri haid dapat disebabkan obat inflamasi non-steroid untuk mengurangi gejala timbul
ditimbulkan. Terapi farmakologis dapat dengan pemberian obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Sedangkan untuk terapi non-farmakologis terdapat beberapa cara dengan kompres hangat, olahraga, dan tidur yang cukup. Pengaruh pemberian kompres hangat sehingga dengan pemberian kompres hangat maka terjadi peleburan darah. Dengan cara ini penyaluran zat asam dan bahan makanan ke sel-sel diperbesar dan pembuangan dari zat-zat yang dibuang akan diperbaiki. Pemberian kompres hangat pada daerah tubuh yang memberikan signal ke hipotalamus melalui spinal cord ketika reseptor yang peka terhadap panas hipotalamus dirangsang. Perubahan ukuran pembuluh darah akan memperlancar siklus oksigenasi, mencegah terjadinya spasme otot, memberikan rasa hangat, membuat otot tubuh lebih rileks, dan menurunkan rasa nyeri. Untuk tinjauan islaminya, Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 222. Maka mereka bertanya kepada tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sedangkan dasar haid dari hadis Nabi Muhammad SAW adalah sebagai gambaran dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an di dalam Sahih Al-Bukhari berikut. Hadis di atas menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu an saat berhaji dengan Rasulullah SAW dan ketika sampai di kota Syarf ia menangis karena haid sehingga ia tidak dapat melanjutkan ibadah hajinya. Rasulullah SAW mencoba menenangkan dengan mengatakan, sungguh ini adalah perkara yang telah ditetapkan Allah untuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Maka selesaikanlah rangkaian ibadah haji yang harus diselesaikan tawaf. Aisyah berkata, dan setelah itu Rasulullah SAW menyembelih sapi untuk para istrinya. Untuk rangka konsep, variabel bebasnya pemberian kompres hangat, untuk variabel terikatnya nyeri disminor, untuk variabel terganggu umur, genetik, pendidikan, lama, haid, dan stres. Keterangannya, area yang tidak diteliti, variabel yang diteliti, area yang tidak diteliti, variabel yang tidak diteliti. Untuk hipotesis pada penelitian ini adalah HO, tidak terdapat pengaruh pemberian kompres hangat, terdapat nyeri disminor pada remaja. HA, terdapat pengaruh pemberian kompres hangat terhadap nyeri disminor pada remaja. Bab 3 yaitu metode penelitian atau rencana penelitian. Penelitian ini menggunakan rencana penelitian pra-eksperimen, one group, pretest, dan post-test design. Penelitian ini mengungkapkan hubungan sebab atau akibat di mana penelitian ini dilakukan pada satu kelompok subjek yang diobservasi sebelum dilakukan perlakuan, kemudian observasi lagi setelah pemberian perlakuan. Pembanding nyeri menstruasi sebelum diberikan kompres hangat dan setelah pemberian kompres hangat. Variabel peneliti, variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbul variabel independen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh pemberian kompres hangat. Untuk variabel dependen tersendiri, yaitu variabel dependen terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu muncul atau tidak muncul sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti WHO. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nyeri disminor pada remaja. Variabel pengganggunya yaitu umur, pendidikan, lama haid, dan menstruasi. Umur tidak dikendalikan karena peneliti mengambil responden dengan usia 12-16 tahun. Genetik tidak dikendalikan karena peneliti tidak membedakan sikap genetik. Pendidikan tidak dikendalikan oleh peneliti karena peneliti memilih remaja SMA kelas
10 di SMAN XX. Lama haid tidak dikendalikan karena peneliti tidak bisa menyamaratakan siklus menstruasi setiap individu. Stres tidak bisa dikendalikan karena peneliti tidak bisa mengendalikan stres setiap individu. Berdasarkan operasional, variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga kemungkinan peneliti tidak melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap subjek atau fenomena. Variabel independen kompres hangat pada remaja dengan DO, kompres hangat merupakan metode pemberian rasa hangat pada klien dengan menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat pada bagian tubuh yang diperlukan. Untuk hal pengukurnya tidak ada, hasil pengukuran tidak ada, skalanya juga tidak ada. Untuk dependen itu nyeri disminor. Disminor adalah kondisi yang terjadi sewaktu haid atau menstruasi yang dapat diganggu aktivitas dan memerlukan pengobatan yang ditandai dengan nyeri atau rasa sakit di daerah perut maupun panggul. Untuk alat ukurnya lembar observasi, hasil ukurnya rasio, skala ukurnya nyeri ringan 1 sampai 3, nyeri sedang 4 sampai 6, nyeri berat 7 sampai 10. Populasi dan sampel. Populasi peneliti yaitu seluruh remaja putri pada kelas 10 sebanyak 120 mahasiswa. Sampel peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini teknik probability sampling, yaitu dengan teknik random sampling dengan menggunakan rumus Shoflin. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Shoflin sebagai berikut. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 120 orang dan presisi yang ditetapkan atau signifikan 0,1 menurut Sugiono 2011. Berdasarkan sampel dalam penelitian ini adalah dibulatkan menjadi 55. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 55 responden. Kriteria inklusi. Yang pertama, remaja putri yang bersedia menjadi responden atau mendatangi persetujuan. Remaja putri yang mengalami disminor pada saat menstruasi. Remaja putri yang mengalami disminor dengan tidak disertai dengan gangguan kesehatan lainnya seperti jantung, miomi, dan lain sebagainya. Kriteria inklusi dalam menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang tidak memenuhi kriteria. Remaja putri yang mengalami disminor yang tidak hadir ikut penelitian. Remaja putri yang sudah dapat analgesik selama disminor. Alat dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dan lembar observasi alat kompres hangat dan SOAP kompres hangat. Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang digunakan dalam pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada responden, kemudian diberikan dengan membagi kuesioner kepada responden, kemudian diberikan info question terlebih dahulu dan menjelaskan cara pengisiannya. Setelah itu, responden dikembalikan kepada peneliti pada saat itu juga untuk dilakukan data. Metode pengolahan data ada editing, coding, entry data, terus tabulating, analisis data, analisis unvariat. Pada penelitian ini, variabel peneliti yang diteliti pada pengaruh kompres hangat mempunyai disminor pada remaja putri kelas 10 di SMAN tahun XXX yang bertujuan untuk mengetahui kompres hangat terhadap nyeri disminor. Analisis bivariat pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh kompres hangat terhadap nyeri disminor pada remaja di SMAN XXX tahun XXX dengan menggunakan uji chi-square. Etika penelitian menjamin kerahasiaan responden, menjamin keamanan responden, kerahasiaan responden, mendapatkan persetujuan dari responden, etika
Clicker, jalannya penelitian yang pertama, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahap akhir, menyusun bab 4 dan bab 5. Saya itu daftar pustaka. Lampiran yang pertama yaitu lembar permohonan menjadi responden. Lampiran kedua inform concern. Lampiran ketiga kisi-kisi kuesioner pengaruh pemberian kompres hangat terhadap nyeri disminor pada remaja di SMA NXXX. Lampiran keempat, pengaruh pemberian kompres hangat terhadap nyeri disminor pada remaja itu kuesioner responden. Lampiran kelima yaitu lembar observasi intensitas nyeri visual analog scales atau VAS. Untuk nyeri 0 sampai 3, dia tidak merasakan nyeri, 4 sampai 6 dia merasakan nyeri sedang, 7 sampai 10 dia merasakan nyeri hebat. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, jika teman-teman ingin bertanya, silakan untuk mengomen di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.